Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsanal yaum bikirati ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang pertama dan kedua untuk mata kuliah kewirausahaan. Saya harap teman-teman bisa memperhatikan dengan baik ya. Oke. Pengertian dari kewirausahaan. Wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non komersial. Sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Ya, jadi wira itu berani, usaha itu kegiatan bisnis yang komersial gitu ya, atau non komersial. Berarti kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Kewirausahaan juga biasa di pengertian kewirausahaan salah satunya itu juga suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda yang bermanfaat untuk memberikan nilai lebih. Nah, proses mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan inovatif ini bisa memberikan nilai lebih. Nah, biasanya nilai lebihnya itu dalam bentuk profit, yaitu keuntungan gitu ya. Jadi orang yang berwirausaha biasanya akan mempunyai ide-ide gitu ya, pikiran-pikiran sesuatu yang baru, kreatif dan inovatif. Kayak misalnya dulu itu martabak ya, kita lagi ngomongin usaha martabak ya. Martabak itu hanya ada satu jenis misalnya, yaitu martabak telur. Coba deh kita inovasiin, ambil adopsi dari barat yaitu pizza ya. Terus kita bikin pizza yang lebih harganya bersahabat, yaitu isinya cuma kacang, meses gitu ya. Jadi martabak manis. Nah, kemudian belakangan ini ada lagi inovasi baru yang kreatif dan berbeda. Bikin martabak yang benar-benar mirip pizza gitu. Tipis, ada potongannya seperti pizza dengan topping-topping yang lebih kekinian. Kayak misalnya teman-teman kalau pernah coba ya martabak rasa green tea, martabak rasa Nutella, Oreo, apalagi dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu ketika kita mempunyai jiwa kewirausahaan, kita akan selalu berpikir sesuatu yang baru, cari sesuatu yang baru apa. Misalnya bisnis yang lain ya, bisnis tentang tadi kuliner sudah, misalnya sekarang bisnis tentang binatu atau laundry gitu ya, atau laundry. Kalau dulu misalnya gini, nggak bisa kalau mau laundry itu misalnya 3 hari gitu ya, 3 hari. Nah, belum ada nih. Sedangkan orang-orang kadang-kadang saya butuh cepet nih untuk dicucinya gitu, saya butuh cepet. Bisa nggak besok selesai? Nah, kalau teman-teman bisa mengambil sebuah peluang gitu, jadi teman-teman bisa jadikan keunggulan. Nah, misalnya teman-teman punya usaha laundry yang bisa 1 hari selesai gitu, dengan harga yang sama aja kayak yang 3 hari selesai. Kira-kira orang-orang bakal lebih milih yang mana? Dengan hasil dan kualitas yang sama tapi pengerjaan lebih cepat, pasti teman-teman bakal yang lebih menang. Makanya ketika kalian ingin berwirausaha, maka satu ide pokok yang harus kalian pegang yaitu kalian harus mencari sesuatu yang baru. Cari sesuatu yang baru, yang kreatif dan inovatif gitu, agar teman-teman bisa lebih dilihat orang lain gitu. Karena kalau sama aja, dan apalagi misalnya yang menjamur sekarang misalnya ayam geprek, ya udah sama-sama ayam geprek, sama-sama pakai sambal, sama-sama pakai nasi, rasanya sama, harganya sama, dan yang lain udah menjamur di mana-mana, ya kira-kira
usaha teman-teman dilihat orang atau tidak? Ya, sepertinya agak susah untuk berkembang begitu ya teman-teman. Kemudian orang yang menjalankan kegiatan wirausahaan adalah wirausahawan namanya gitu. Oke, selanjutnya. Perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang masih berkembang. Ya, karena kita dari segi umur kita masih anak bayi ya. Kalau kita lihat benua Amerika itu udah merdeka udah nggak tahu ratusan tahun yang lalu gitu, makanya mereka sudah disebut dengan negara maju. Nah, jumlah wirausaha di Indonesia pada saat ini masih menunjukkan presentasi yang sangat kecil, yaitu belum mencapai 2% dari total jumlah penduduk negara Indonesia. Bayangkan, belum mencapai 2% dari total jumlah penduduk negara Indonesia. Karena orang Indonesia di Indonesia ini, coba mungkin kita sama-sama tanya sama diri kita masing-masing, kira-kira teman-teman lebih banyak yang bercita-cita sebagai wirausahawan atau sebagai pegawai? Entah apapun yang teman-teman bilang, dokter. Kalau kalian teman-teman jadi dokter misalnya, tapi kerja di rumah sakit ya pegawai. Atau teman-teman sekarang di jurusan hukum ekonomi syariah ya muamalah gitu ya. Misalnya teman-teman bercita-cita untuk bekerja misalnya di mana muamalah, di bank misalnya ya. Ya udah pegawai tuh. Stigma-stigma seperti itu yang teman-teman adalah ya udah pegawai kan aman. Tinggal ngelamar kerjaan, ikutin aturan, kerja dari pagi sampai sore. Ya udah terima gaji tiap bulan gitu. Nah, kalau teman-teman berpikir seperti itu, berarti teman-teman disebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas, tidak berinovasi dan tidak kreatif. Nah, ya kan? Jadi teman-teman tuh tidak ingin melakukan inovasi dan tidak juga ingin berkreasi. Tapi kalau teman-teman, Bu, kalau saya kuliah di HES terus saya pengen buka laundry, boleh gak sih? Ya boleh aja. Boleh banget gitu, apapun itu, karena lapangan pekerjaan kita ini kan masih sangat-sangat minim ya gitu. Sedangkan di negara maju seperti Amerika Serikat, penduduk di negara tersebut hanya berjumlah 6% yang ingin bekerja di kantor pemerintahan. Dan pada tahun 1990-an diketahui 60% pelajar di SMA di Amerika ingin menjadi pengusaha. Ini tahun 1990 ya. Kalau sekarang tahun 2020 mungkin sudah lebih meningkat gitu. Jadi kebalikan dari Indonesia, 6% doang yang pengen kerja jadi pegawai kantoran gitu. Sedangkan 60% lainnya mereka pengen, cita-citanya mereka pengen jadi bos gitu. Bukan ingin jadi karyawan, tapi pengen punya karyawan. Bukan ingin mencari lowongan pekerjaan, tapi ingin membuka lowongan pekerjaan begitu. Nah, perkembangan kewirausahaan dapat membantu mewujudkan peningkatan perekonomian, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Indonesia, dan mengurangi jumlah pengangguran. Jika demikian, negara Indonesia dapat terus berkembang bahkan menjadi negara maju. Jadi, kalau teman-teman bisa merubah pola pikir teman-teman dari yang saya nanti, karena saya kuliah di jurusan muamalah gitu, nanti saya pengen kerja di mana misalnya Kementerian Agama gitu ya. Wah, itu berarti teman-teman udah mainstream gitu. Teman-teman itu merupakan 98% dari rakyat Indonesia gitu. Tapi kalau ada, berarti kalau ini bisa saya simpulkan dari satu kelas ini misalnya ada 40 orang gitu ya. Nah, bisa jadi dari 40 orang ini hanya 8 orang yang jiwanya benar-benar pengen buka lapangan pekerjaan, atau mungkin kurang dari itu. Sisanya 32 orang yang lain itu sudah bercita-cita bahwa oke, sekarang saya semester 3. Nah, nanti setelah lulus dari sini gitu, saya pengen kerja di misalnya Kementerian Agama, atau saya ingin kerja di misalnya Pengadilan Negeri. Saya ingin kuliah S2, kemudian saya ingin jadi guru
atau dosen gitu ya. Ya udah, berarti teman-teman itu merupakan memang orang masyarakat Indonesia yang 98% ini. Kalau ada teman-teman yang ya udah, saya nggak apa-apa jurusan muamalah, tapi kan berarti saya punya ilmu tentang ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu bisa saya pegang untuk memajukan usaha-usaha yang udah saya pengenin nanti. Kira-kira beda nggak teman-teman? Ketika teman-teman berilmu, misalnya teman-teman udah tahu nih teorinya nih, terus teman-teman menjalankan bisnis dengan menggunakan prinsip ekonomi yang udah teman-teman dapat, dengan teman-teman yang misalnya lulusan SMA aja gitu, biasanya justru yang berilmu ini seharusnya bisa lebih sukses gitu, karena teman-teman bisa udah tahu bagaimana cara mengelola keuangannya, bagaimana sih prinsip-prinsip keuangan syariah itu bagaimana gitu, ekonomi syariah itu bagaimana gitu. Oh, untuk berdagang yang syariah itu seperti apa, akad jual beli syariah itu seperti apa. Seharusnya teman-teman bisa lebih maju begitu ya. Saya harap setelah mempelajari atau setelah mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, saya bisa merubah stigma teman-teman yang tadinya saya pengen jadi pegawai di kantor ini, atau ya biasanya cita-cita kita tertinggi gitu ya, yaitu saya ingin menjadi pegawai negeri sipil gitu ya. Nah, itu bisa dirubah dengan stigma yang saya ingin punya pegawai yang berjumlah ratusan. Misalnya, saya ingin punya outlet di seluruh Indonesia yang berjumlah ratusan gitu. Itu adalah pola pikir seorang wirausahawan gitu ya. Memang awalnya ketika merintis pasti yang pegawai teman-teman yang pegawai itu udah misalnya punya gaji 3 juta 1 bulan, sedangkan yang berwirausaha ini masih omsetnya masih sekitar 1 juta sebulan, dengan pemikiran yang 24 jam, dengan tenaga yang lebih capek daripada yang pegawai. Tapi lihat, ketika teman-teman sudah merintis usaha tersebut, yang pegawai masih harus bekerja sampai 58 tahun sampai pensiun ya. Biasanya kalau wirausahawan ketika umur 30 atau sebelum 40 tahun teman-teman udah tinggal diem, udah punya rumah, udah tinggal menikmati hasil usahanya karena udah merintis duluan begitu ya. Sekarang tinggal milih pengen enaknya dulu apa pengen susahnya dulu gitu. Oke ya, cukup. Ini materi pertama dan kedua kita tentang kewirausahaan, juga perkembangannya di Indonesia. Saya harap teman-teman bisa memahami materi ini. Jika penjelasan saya terkesan terlalu buru-buru, teman-teman bisa mengulangi lagi videonya ini untuk lebih difahami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.